satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yaya? Alhamdulillah baik Pak Rizal. Pak Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Yaya. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bu Yaya. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachnya nanti Bu. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ini mengenai rubrik penilaian dalam observer saya Bu. Iya. Nah ini agar Ibu juga tahu. Nah ini nanti rubrik penilaian ini yang akan menjadi acuan saya. Nantinya saya berharap pada percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya semua ini dilakukan dengan teknik rasa Ibu. Oke baik Pak. Dan saya juga berharap nanti ketika proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan yang namanya alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu nantinya. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Paham Pak Rizal? Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu bersedia? Siap, saya bersedia. Oke Bu, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke baiklah Pak Rizal. Jadi di sini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua Ibu Yaya, dari ketiga kompetensi ini Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Ibu? Oke, yang lebih spesifiknya itu mendengarkan secara aktif Pak. Oke. Gini Bu, emang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya. Ya Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator yang ingin Ibu tunjukkan dalam percakapan nanti? Jadi indikatornya itu saya mampu menyimak. Jadi saya itu akan lebih banyak mendengarkannya daripada berbicara. Kemudian bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi kepada coach saya nanti. Oke Bu, baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide dari coachingnya nanti bisa tergali dengan sangat maksimal. Dan semoga bisa tercapai dalam percakapan nanti ya Bu. Hanya ini yang ingin saya tanyakan Ibu, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan mulai percakapannya dengan coachingnya nanti, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Siap Pak. Oke Bu, kalau sudah siap silakan dimulai coachingnya Bu. Oke baik, terima kasih Pak Rizal karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya sebelum saya memulai sesi coaching saya bersama coach saya nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dida. Waalaikumsalam Bu Yaya. Oke, baiklah Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bu Yaya sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya pada sesi coaching pada hari ini. Nah, pada sesi ini apa nih yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu Yaya,
Saya di kelas itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini saya merasa ada masalah terhadap mereka, khususnya dalam hal saya menyampaikan materi pembelajaran. Oke. Jadi di sini bagaimana caranya menyampaikan menyamakan pemberlakuan gitu ya untuk anak ABK dalam hal penyampaian metode pembelajaran. Jadi di sini menurut Ibu nih, apa sih tantangan yang Ibu hadapi dalam menyamakan pemberlakuan terhadap anak ABK tersebut dalam pembelajaran? Nah, jadi di sini pada saat saya memberikan pembelajaran, menyampaikan metode pembelajaran, saya melihat kelas saya itu tidak kondusif. Jadi pada baris pertama itu sudah aman dalam arti saya sudah memberikan materi-materi pembelajaran, kemudian mereka juga sudah dapat mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik. Tetapi pada baris berikutnya, karena di sini ada duduknya anak ABK, rasanya mereka itu atau anak tersebut tidak bisa diam. Jadi pada saat anak-anak lain mengerjakan pekerjaan yang saya berikan, anak ABK justru terkadang tanpa bicara, tanpa babibu langsung keluar kelas. Sehingga kelas itu menjadi riuh dan kacau. Begitu Bu ya. Oke. Jadi itu ya Bu ya. Menurut Ibu nih, apa sih yang Ibu butuhkan untuk anak ABK tersebut dalam hal penyampaian metode pembelajaran? Nah, jadi di sini mungkin yang saya butuhkan adanya kerjasama khususnya dari orang tua anak yang ABK tadi. Jadi di sini saya mencoba untuk berkomunikasi langsung baik melalui HP atau tatap muka dengan wali siswa yang ABK tadi. Saya pengen mengetahui bagaimana caranya agar anak ABK ini bisa dalam arti sama dengan teman-teman yang lain. Jadi dari situ saya mencoba untuk mencari informasi terkait keberadaan anak ABK tersebut. Oke, jadi bagaimana Bu caranya supaya Ibu mengajak anak-anak tadi ya Bu ya untuk lebih peduli terhadap temannya yang merupakan anak ABK? Nah, jadi di sini saya juga melibatkan kepala sekolah, kemudian melibatkan guru-guru bimbingan konseling dan juga teman-teman sejawat. Kemudian yang lebih intens yang saya lakukan adalah saya mengingatkan kepada pengurus kelas saya, yaitu ketua kelas, kemudian wakil ketua kelas, ada juga bendahara dan sekretaris. Berikut ada juga kelompok K7 kan, di situ ada seksi keamanan salah satunya. Jadi di situ saya mengajari anak-anak, memberitahu dengan ketua kelas agar dalam mendampingi anak-anak yang ABK kita harus sabar. Kemudian kita juga harus bisa mengarahkan dalam arti kita dapat memberikan contoh kepada anak-anak ABK dan mampu menjadi pendengar yang baik. Karena dalam hal ini anak-anak tersebut tentunya butuh perhatian lebih, butuh rasa peduli sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Itu Bu ya. Oke, baiklah. Jadi Ibu menginginkan adanya dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari perangkat kelas ya Bu ya. Oke, bagus sekali Ibu. Jadi gimana nih Bu, dukungannya itu yang seperti apa? Dari kepala sekolahnya, dari rekannya, kemudian dari perangkat kelasnya. Nah, jadi alhamdulillah ya, dengan keberadaan anak-anak ABK di sekolah kami, mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru-guru bimbingan konseling, kemudian guru-guru yang teman-teman sejawat, berikut siswa-siswa yang ada, mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik, dalam arti mereka bisa memberikan satu kesempatan terhadap anak-anak ABK tadi dalam hal memberikan perhatian yang lebih, kemudian memberikan akomodir, dalam arti memberikan spirit kepada anak ABK tersebut sehingga anak ABK merasa mempunyai konsep yang sama dengan anak-anak yang bukan ABK. Jadi kita belajar untuk menumbuhkan kepercayaan diri, mengajak mereka bergabung dengan cara kita memberikan waktu luang, waktu lebih dan perhatian khusus kepada anak-anak ABK itu.
Oke, luar biasa sekali Bu Diba. Terima kasih Bu Yaya. Jadi gimana nih, apa strategi yang ingin Ibu terapkan dalam metode pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada anak ABK? Nah, jadi begini Bu Yaya, setelah saya lihat dan saya beri semacam petunjuk kepada anak-anak yang di kelas, yang anak-anak yang bukan ABK, anak-anak yang bukan ABK sudah bisa menerima keberadaan daripada anak-anak ABK tersebut. Jadi anak-anak ABK ya, pada saat ada penugasan dari guru, anak-anak lain mendampingi dalam arti memberikan semangat, kemudian mengarahkan. Nah, dari situ sudah saya lihat sepertinya ada satu perubahan yang sangat baik sekali, sehingga anak-anak ABK yang kita harapkan ini bisa mempunyai persepsi yang sama dengan anak-anak yang bukan ABK, dan mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi sehingga mereka bisa bergabung menjadi satu kesatuan tanpa membedakan adanya anak ABK dan anak-anak yang bukan ABK. Oke, keren sekali Bu. Terima kasih Bu Yaya. Kalian memberikan dukungan ya Bu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu strategi yang lain untuk menerapkan metode pembelajaran? Nah, di samping itu juga kita tentu harus mengadakan komunikasi yang aktif ya dengan wali siswa atau orang tua dari ABK. Jadi kerjasama antara orang tua, kemudian wali kelas, kemudian guru-guru mapel ya, berikut komponen yang ada di sekolah itu sangat mendukung rasa percaya diri yang tinggi dari anak ABK tersebut, sehingga mereka merasa tidak memiliki dunia sendiri, tetapi memiliki dunia sama-sama yang bisa diwujudkan dalam satu keterkaitan, dalam satu wujud rasa kepersaudaraan di antara mereka. Oke, keren sekali. Jadi adanya juga komunikasi dengan orang tua ya. Oke, jadi nih Bu Diba, pada titik ini apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Alhamdulillah sekali Bu Yaya, saya merasa senang dan bahagia sudah bisa berbagi dengan Bu Yaya. Alhamdulillah juga dengan percakapan kita ini saya merasa lebih semangat dalam menghadapi anak-anak ABK di kelas kami. Mudah-mudahan dengan percakapan ini saya lebih meluangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada anak-anak ABK tanpa menelantarkan anak-anak yang bukan ABK. Oke, keren sekali Bu. Semoga nanti ke depannya Ibu akan lebih baik lagi dalam metode pembelajaran Ibu ya. Sukses dan semangat terus Bu Diba. Terima kasih Bu Yaya, sukses juga. Oke. Salam. Baiklah, kita akhiri sesi kita ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yaya hasil dari coaching tadi? Alhamdulillah lancar Pak Rizal. Alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar Bu Yaya. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan kucinya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan ya Bu. Namun sebelum saya sampaikan ini ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, bolehkah Bu? Ya boleh Pak. Oke. Pertanyaan pertama Ibu ini mengenai apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Oke, baiklah Pak, saya merasa kompetensi yang diharapkan itu sudah tercapai Pak. Kemudian yang saya lakukan juga sudah sesuai, sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu berupa kemitraan dengan coachingnya, kemudian menggali potensi dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching saya tadi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu adalah mendengarkan aktif Pak. Oke, baik Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya Ibu. Jadi pada catatan saya Ibu emang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Tadi terbukti ketika Ibu sedang ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah bisa menggali kreativitas dari seorang coachnya untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang telah dihadapi. Kemudian Ibu telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti. Ibu mengharapkan satu tadi ya,
Yang pertama satu tadi yaitu mendengarkan aktif. Dari catatan saya itu sudah terlaksana Ibu. Dan yang paling penting dari percakapan tadi, Ibu di sini sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi mulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, jadi Ibu secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik. Luar biasa Ibu, luar biasa. Makasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Yaya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Ibu, kira-kira nih kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Ibu? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu yaitu kehadiran secara penuh Pak, atau present. Oke Ibu, jadi yang Ibu ingin kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh menjadi harapan Ibu supaya lebih bisa dikembangkan ya. Benar Bu ya? Dan saya berharap semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak hanya potensi ini tetapi potensi yang lain juga Ibu, agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya nanti Ibu. Dan berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu supaya berpegang teguh pada alur tirta, dan semoga nanti setiap proses coaching Ibu nanti selalu menjalankan alur tirta dengan penuh dan secara runtun Ibu. Bagaimana Ibu? Baik Pak, Oke. terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga pada coaching berikut nanti bisa berjalan dengan baik lagi Ibu. Terima kasih Ibu. Siap Pak. Gerakan semua